Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia dari 11 IPS 3 akan menjelaskan dan juga menjawab dua soal mengenai limit. Mari kita ke penjelasannya. Nah, soalnya adalah 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 4 per x kuadrat dikurang 5x plus 6. Pertama-tama kita tuh harus cari faktorisasi dari kedua ini. Kenapa kita pakai cara faktorisasi? Karena kalau pakai cara substitusi itu hasilnya 0 per 0 dan itu di limit itu nggak boleh. Jadi kita harus pakainya cara yang lain. Nah, ketemunya cara faktorisasi. Nah, pertama-tama kita cari pembilangnya dulu, yang atas berarti. Nah, cara cari faktorisasinya itu pertama, di sini ada 3x kuadrat dikurang 8x ditambah 4. Nah, ini 3 sama 4 kita kaliin. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, kita itu harus cari nilai di mana yang dikali itu hasilnya 12, yang ditambah hasilnya min 8. Nah, di sini ketemunya nilainya min 6 sama min 2. Karena min 6 dikali min 2 hasilnya 12, min 6 ditambah min 2 hasilnya min 8. Nah, kalau udah ketemu dua nilai ini, kita masukin ke tengah-tengahnya. Nah, jadi min 8-nya kita hilangin karena kita masukin nilai 2 ini. Jadi 3x kuadrat kurang 6x dikurang 2x ditambah 4. Nah, kalau udah ketemu nilai yang tadi, kita langsung ambil dua kelompok, yaitu 3x kuadrat dikurang 6x kita dalam kurungin, habis itu min 2x plus 4 kita dalam kurungin juga. Nah, setelah itu kita ambil nilai depannya aja, jadi 3x kita keluarin. Nah, kenapa bisa dapat x min 2? Karena 3x dikali x sama dengan 3x kuadrat. Habis itu 3x dikali min 2 sama dengan min 6x. Dan hasilnya kan sama dengan yang ini. Jadi kenapa bisa dia nih? Karena supaya kita sama yang di sini, yang di atasnya. Habis itu ke sini juga sama. Min 2x min 2 dikali x min 2x. Min 2 dikali min 2 sama dengan plus 4. Nilainya juga sama kan. Nah, habis itu kita kaliin nih, 3x kuadrat tetap kita tulis nih di bawah. Nah, min 6x ditambah min 2x sama dengan min 8x plus 4 kita turunin, dan hasil ini sama dengan soalnya. Jadi kita udah ketemu nih faktorisasinya. Nah, yang diambil itu buat faktorisasinya yaitu nilai depan ini 3x sama min 2. Jadi yang ambil tuh yang di depan, yang di luar dalam kurungnya kita ambil. Nah, itu dijadiin satu kelompok, 3x sama min 2. Nah, habis itu x min 2 ini kita ambil, nggak usah ambil dua-duanya tapi ambil satu aja karena kan nilainya sama. Nah, x min 2 sama kita tulis di sini. Nah, kita juga harus tahu nih, kalau misalnya ini sama ini nggak sama, berarti itu bukan jawabannya. Tapi kalau ini sama ini udah sama, berarti cara pengerjaan kita buat cari faktorisasinya udah benar. Oke, jadi 3x kuadrat min 8x plus 4 faktorisasinya yaitu 3x min 2 sama x min 2. Kita langsung sekarang kita cari yang penyebutnya yang bawah. Oke, cari penyebutnya sekarang. Nah, di sini kita cari faktorisasi penyebutnya. Di sini x min 2 min 5x plus 6. Nah, ini x min 2 sama 6 ini nggak perlu kita kali lagi, nggak kayak tadi ya, karena yang tadi itu ini x nya ditemenin sama 3. Jadi kalau yang di depannya ada temennya berarti bisa kita kaliin. Kalau sendiri ini nggak bisa. Jadi kita cukup cari tahu nih berapa dikali berapa yang hasilnya 6 plus 6, dan berapa ditambah berapa hasilnya min 5. Nah, di sini udah ketemu nilainya itu min 2 sama min 3. Karena min 2 dikali min 3 hasilnya 6, min 2 ditambah min 3 hasilnya min 5.
Nah, kalau udah ketemu kayak gini, kita nggak perlu kayak tadi ya, masukin nilai tengah. Jadi nggak perlu masukin yang nilai tengah tadi. Jadi cukup kita cari, kita tulis aja X sama X kayak gini, dalam kurung juga sama kayak tadi. X sama X sama X kita tulis aja dulu. Nah, min 2 sama min 3 itu kita dapat dari sini. Nah, min 2 nya kita masukin ke kolom yang 1, min 3 nya kita masukin ke kolom yang 2. Nah, kalau mau buktiin ini bener nggak sih hasilnya segini, nah kita kalau mau tahu kita buktiin dengan cara kayak tadi, X kali X, X kuadrat. X kali min 3, min 3X. Min 2 kali X, min 2X. Min 2 kali min 3 hasilnya plus 6. Nah, X kuadrat kita turunin, min 3X ditambah min 2X sama dengan min 5X. Plus 6 nya kita turunin. Nah, hasilnya X kuadrat dikurang 5X plus 6. Dan ini hasilnya sama dengan ini. Berarti faktorisasinya udah ketemu. X min 2 sama X min 3. Kita langsung ke pengerjaan, cara ngerjainnya. Udah ketemu nilai pembilang sama penyebutnya. Sekarang kita langsung ke cara penyelesaiannya. Nah, di sini cara penyelesaiannya yaitu limit X mendekati 2 kita tulis lagi. Nah, yang tadi kita faktorisasi yang udah kita ketemu, kita tulis lagi di sini, yaitu 3x min 2 sama x min 2 per x min 2 sama x min 3. Nah, kalau udah kayak gini, kita cari nilai yang sama. Nah, di sini yang sama yaitu x min 2 sama x min 2 yang bawah ini. Kita coret aja. Kalau udah kita coret, kita tulis lagi limit x mendekati 2. 3x min 2, kita tulis sisanya yang di sini yaitu 3x min 2 sama x min 3. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal substitusiin, yaitu limit x mendekati 2. Nah, x ini kita ganti 2, karena di sini kan x-nya mendekati 2, jadi kita ganti 2. Jadi 3, x-nya kita ganti 2, min 2 kita tulis lagi, per 2-nya x ini kan, x kita ganti jadi 2. Jadi 2 dikurang 3. Nah, 3 dikali 2, hasilnya adalah 6. Dan min 2 kita tulis lagi. Nah, 2 dikurang 3 kan nggak bisa. Jadi kan hasilnya min 1. Nah, 6 dikurang 2 itu kan hasilnya 4. Sedangkan min 1 kita turun lagi. Jadi 4 dibagi min 1 hasilnya min 4. Nah, ini udah ketemu. Lanjut ke nomor 2. Nomor 2 agak panjang ini pengerjaannya. Nah, soalnya di sini ada limit x mendekati 2 sama akar x dikurang akar 2. X dikurang 2 sama akar x ditambah 2. Nah, di sini pengerjaannya kita nggak pakai cara faktorisasi, tapi pakai cara akar sekawan. Kenapa bisa akar sekawan? Karena di sini udah terlihat, di sini ada akar-akaran. Nah, cara cari akar sekawan itu, kita harus cari nilai akar sekawannya dulu. Nah, di sini nilai akar sekawannya yaitu adalah x dikurang 2. Akar x dikurang akar 2. Nah, selanjutnya tulisnya kayak gini. Limit x mendekati 2, ini kita tulis lagi akar x dikurang akar 2. X dikurang 2 akar x ditambah 2 akar 2 dikali. Nah, ini akar sekawan yang tadi dibilang, kita tulis akar x ditambah akar 2. Kenapa ditambah? Karena kalau akar sekawan itu kebalikannya. Jadi kalau di sininya negatif, di sini jadi positif. Kalau di sininya positif, maka di sini jadi negatif, kayak gitu. Kita tulis akar sekawannya. Nah, habis itu ke bawah sini. Di sini ada limit x mendekati 2, kita tulis lagi. Kita tulis lagi ini akar x dikurang akar 2 dalam kurung ya. Nah, habis itu ini kita tulis lagi akar sekawannya. Akar x ditambah akar 2, jadi kayak di kelompokin per x dikurang 2 akar x ditambah akar 2 pangkat 2. Kenapa bisa pangkat 2 di sini? Karena x plus 2 di sini ada 2. Nah, jadi kalau ada 2 kayak gini, nah kita tulisnya pangkat 2 aja. Nah, habis itu kalau udah kayak gini,
kita tulis lagi limit X mendekati 2 akar X pangkat 2 dikurang akar 2 pangkat 2. Kenapa bisa pangkat 2 pangkat 2 ini? Karena X kali X jadi X pangkat 2. Jadi akar X pangkat 2. Nah, di sini min kali positif jadinya min. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya akar 2 pangkat 2. Nah, per bawahnya tetap kita tulis sama kayak tadi, X dikurang 2. Akar X ditambah akar 2 pangkat 2. Nah, setelah itu limit X mendekati 2 kita tulis lagi. Nah, akar X pangkat 2 itu jadinya X. Kurangnya turunin, akar 2 pangkat 2 itu jadinya 2. Nah, jadi X dikurang 2 per, ini kita tulis lagi kayak tadi. Nah, di sini kan ada yang sama. Nah, yang sama itu X min 2 sama X min 2. Nah, ini kita coret. Jadi sisanya yang di atasnya tinggal 1. Nah, kayak gini. Sisa 1. Nah, yang bawah kan sisanya tinggal akar X ditambah akar 2 pangkat 2. Nah, setelah itu ke sini. 1 per tadi kan kita langsung substitusi ini. X-nya kita ganti jadi akar 2 karena di sini kan X mendekati 2. Nah, jadi akar 2 ditambah akar 2 pangkat 2. Nah, limit kita tulis lagi bawahnya limit X mendekati 2 yaitu 1 turunin. Nah, ini kenapa bisa jadinya 2 akar 2 pangkat 2? Karena gini. Di sini 2 pangkat 2 jadinya 4. Dan akar 2 pangkat 2 jadinya 2. Nah, dikali jadinya 4 dikali 2. Nah, jawabannya 1/8. Nah, jadi limit X mendekati 2 akar X dikurang akar 2 per X dikurang 2 akar X ditambah akar 2, jawabannya adalah 1/8. Nah, itu udah selesai soalnya. Tadi penjelasan dan juga menjawab 2 soal mengenai limit dengan cara faktorisasi dan juga dengan cara akar sekawan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan atau penyampaian yang kurang baik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.